Ketika orang yang beriman berhasil menjawab, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur, fa'afrisu lahu minal jannah, buatkan untuknya alas tikar dari surga, alas tempat tidur dari surga, tempat tidurnya saja dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga, sehingga kalau dibukakan pintu nampak surga, masuk hawa-hawa surga masuk ke dalam kuburnya, wanginya surga masuk ke dalam kuburnya. Allahu Akbar. Pasti hawa itu lebih baik daripada AC di rumah kita, pasti wanginya itu lebih wangi daripada sewangi apapun yang kita wangikan kamar kita. Pasti itu hawa surga, parfum surga masuk ke dalam liang kubur. Allahu Akbar. Hawa surga itu angin sepoi-sepoi, tak panas, tak dingin, tak membuat kita kepanasan, tak membuat kita harus pakai sweater karena kedinginan. Itu hawa surga. Oleh karena itu, ketika kita sholat tahajud di jam 3 malam, jam setengah 4 malam, itu mirip hawa surga. Maka orang yang ingin sholat tahajud malam, apalagi dia sholat di alam terbuka, dia ingat surga Allah. Karena hawanya ketika itu mirip hawa surga. Dingin tapi tidak membuat menderita, tidak panas. Maka ketika kita berada di posisi udara dunia yang mirip udara surga, harusnya kita ingat surga. Maka orang yang sholat tahajud dan menghadirkan udara surga itu di kamarnya, dia buka pintu, masuk udara dingin dari luar itu masuk ke dalam kamar yang tidak membuat dia harus memakai sweater karena kedinginan. Wah, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, datang angin sepoi-sepoi itu. Ya Allah, akankah sholat saya ini akan membawa langkah saya ke surgamu? Begitu. Akan terasa nikmat sholat tahajud yang luar biasa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, bukakan untuknya pintu ke surga. Namun sebelum dibukakan pintu ke surga, dibukakan dulu pintu ke neraka, sehingga dia bisa melihat neraka. Lalu dikatakan oleh malaikat kepadanya, ini tempatmu di neraka, sekiranya engkau tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ini sudah tidak lagi, diganti dengan yang surga ini, dan dibukakan pintu ke surga. Jadi orang yang beriman melihat tempatnya di neraka, sekiranya dia tidak beriman. Sudah disiapkan tempat di neraka. Jadi masing-masing manusia ini ada tempat di surga, ada tempat di neraka. Sudah disiapkan. Nama saya, nama kita semua, ada kaplingan surganya, ada kaplingan nerakanya. Kalau kita orang yang beriman, semoga kita beriman, wafat di atas keimanan, kita akan melihat kaplingan neraka untuk kita. Ini untuk kamu nerakanya. Kalau kamu masuk neraka, namun kamu tidak dimasukkan neraka, kamu dimasukkan ke surga, ini tempatnya. Hal yang sama mereka yang tidak beriman. Diperlihatkan surga, ini tempatmu di surga, seandainya kau mau patuh dan taat. Ini kaplinganmu di surga. Namun kau tidak masuk ke sana, tempatmu di neraka. Ketika orang yang tidak beriman tak mampu menjawab pertanyaan malaikat, dan dia hanya mengatakan, aku pernah mendengar manusia mengatakan, aku ikut obrolan mereka, aku hanya beragama ikut-ikutan, kata malaikat, la darait wala talait. Kamu tak tahu, tak mau baca. Kamu tak tahu, tak mau menuntut ilmu. Kamu tak tahu, tak mau tahu. Lebih kurang begitu. La darait wala talait. Kamu tidak tahu, namun kamu juga tak mau baca. Ayat pertama turun, Iqra. Baca, belajar. Jangan rela menjadi orang yang awam. Jangan rela jadi orang bodoh, apalagi bodoh agama. Maka orang Islam harus baca, terutama baca tentang agamanya. Akan menyelamatkan dia di alam barzakh, di akhirat, dan menyelamatkan juga di dunia. Di dunia yang menyelamatkan kita agama itu. Namun ini bahasanya panjang. Agama menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di alam barzakh, menyelamatkan kita di alam akhirat, panjang. Namun intinya adalah agama itulah benteng keselamatan bagi kita. Oleh karena itu Islam itu namanya Islam. Arti Islam itu, sebenarnya arti Islam itulah yang menyelamatkan. Dari aslama yuslimu, Islam. Agama saya Islam. Apa arti Islam? Secara bahasa, menyelamatkan. Maka orang yang benar-benar beragama Islam, agama Islam itu akan menyelamatkannya. Di dunia, di alam barzakh yang sedang kita ceritakan sekarang, dan nanti di akhirat, insyaallah ta'ala. Kalau dia pegang teguh dengan Islamnya, benar-benar menjadi seorang muslim. Jadi kita tak boleh rela dengan ketidaktahuan kita dalam beragama. Tak tahu buat pesawat, oke lah. Tak bisa membangun gedung 30 lantai, oke lah. Tak bisa punya perusahaan 3.000 karyawan, oke lah. Gak perlu 3.000, 300 sudah cukup. Tak perlu 313 juga sudah cukup. Namun tak tahu sholat yang benar, musibah.